Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih pembahasan dari kitab Al-Ilmu Al-Mustatabiyah. Dan pada malam ini sudah sampai di pertanyaan yang ke-28 Pak ya. As-su'al as-samin wal isrun ma ma'na tawarruk wa ma hukmuhu wa hukmul iftiras. Ini kayaknya wawunya kelebihan ini. Apa makna tawarruk, apa hukumnya, dan apa hukum iftiras? Tawarruk adalah tata cara duduk di tasyahud akhir. Sedangkan iftiras adalah tata cara duduk sebelum tasyahud akhir, kecuali pada sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat, maka duduknya iftiras menurut mazhab Imam Ahmad. Adapun kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, maka duduknya tawarruk. Dan umumnya di Indonesia, duduk pada 2 rakaat adalah tawarruk umumnya. Mungkin juga termasuk bapak-bapak juga sama. Kalau sholat subuh mungkin ibu-ibu juga sama, duduknya tawarruk, ya, mungkin, ya, atau bukan mungkin, ya, kebanyakan kayaknya, seperti itu. Mari kita bahas di sini al-jawab at-tawarruk ma'nahu an yajlisal musalli. Tawarruk itu pengertiannya adalah orang yang sholat duduk ala al-yataihi, pada kedua pantatnya. Pada kedua pantatnya, maksudnya dua pantatnya itu duduk, ya, begitu. Fi tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Wa yaj'alu rijlaihi, dan menjadikan dua kakinya, ya, an yaminihi, di arah sebelah kanan. Kaki kanan di sebelah kanan, kaki kiri sebelah kanan. Bahasa kita yang leprok, Pak. Ya, benar tang leprok. Wa yakunu dzalika fi shalat, hal itu dalam salat alati fi tasyahudani, salat yang 2 tasyahud, misla rubaiyah awis sulasiyah, seperti salat 4 rakaat atau salat 2 rakaat. 3 rakaat. Misla rubaiyah awis sulasiyah, pada salat 4 rakaat atau 3 rakaat. Hukum tawarruk wal iftiras, adapun hukum tawarruk dan iftiras sunnatun sunnah, yusabu fa'iluha, yang mengerjakannya dapat pahala, wala yu'aqabu tarikuha, adapun yang meninggalkannya tidak akan disiksa. Wahya linisa, dan dia berlaku bagi wanita, warijal, juga bagi laki-laki. Lihat lagi ke depan, sekedar ingatan saja, ada berapa macam tawarruk? Ada 3 ya. Perhatikan jamaah sekalian ya, supaya tidak lupa ya. Pertama, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dimasukkan. Itu ya. Ini cara yang pertama. Ininya lurus. Cara yang kedua, lihat. Ininya dilepaskan. Cara yang ketiga, lihat. Dan ini yang jarang dilakukan. Yang ketiga jarang dilakukan Pak ya. Kayaknya kalaupun antum melakukan kayaknya nggak mau, karena nggak enak, sakit. Begitu ya. Adapun duduk iftiras, yaitu duduk dengan cara telapak kakinya dibuka, telapak kanannya ditegakkan. Iftiras, lihat nih. Kalau tadi tawarruk ya. Ini yang sudah biasa kita lakukan. Ini yang ditegakkan, ini dibuka, lalu didudukin. Ini namanya iftiras.
Ini tegak Pak ya. Kalau miring begini itu mah tradisi antum ya. Karena antum tidak bisa tegak. Begitu ya caranya. Itu namanya iftirash. Yang ke-29 masyighatu tasyahudil awsat fi salat. Ya, bagaimana atau apakah redaksi tasyahud awal dalam salat? Al-jawab sighatu tasyahudil awsat. Redaksi tasyahud awal at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini minimal sampai di sini. Kalau antum tasyahudnya sampai di sini boleh. Ini sigat tasyahudil awsat atau sigat tasyahud awal. Begitu ya. Sigat tasyahud awal sampai di sini. Dan ini berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan ini tanpa membaca sholawat. Adapun kalau membaca sholawat maka itu afdal. Tapi kalau sampai di sini maka ini tafaddal, boleh ya. Silakan, tidak apa-apa. Kalaupun sampai di sini maka tasyahudnya sah. Meskipun tanpa sholawat, afdal dengan sholawat. Tapi kalaupun tanpa sholawat maka tidak mengapa. Dan pendapat ini sangat masyhur di kalangan jumhur ulama mengenai bacaan tasyahud hanya sampai di sini. Tapi kalau ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai sholawatnya itu afdal. Setelah beres sholawat kemudian antum berdoa maka itu disyariatkan. Berdoa pasca tasyahud awal dan berdoa pasca tasyahud akhir sebelum salam. Pasca tasyahud awal, setelah tasyahud awal, sebelum berdiri kepada rakaat berikutnya, antum berdoa boleh. Umpamanya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum berdiri antum berdoa umpamanya Allahumma apa ya? Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan ya. Atau dengan doa yang lain umpamanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina umpamanya, atau yang lainnya boleh berdoa sebelum naik ke rakaat berikutnya. Itu dibenarkan ya dalam agama kita. Yakni dibenarkan berdoa setiap beres tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tasyahud awal sebelum naik ke rakaat berikutnya, tasyahud akhir sebelum apa? Iya, sebelum salam. Begitu. Berikutnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Sigat tasyahud awal boleh sampai 2 kalimat syahadat boleh. Boleh juga antum tambahkan dengan sholawat boleh. Begitu. Ya. Dan itu afdal, dan boleh juga antum berdoa setelah beres tasyahud awal sebelum naik ke tasyahud berikutnya boleh. Berikutnya as-su'al ya as-salasun, yaitu soal yang ke 30. Masyighatu tasyahudil akhir. Bagaimanakah redaksi tasyahud akhir fi sholati rubaiyati was sulasiyah, pada salat yang 4 rakaat dan pada salat yang 3 rakaat. Dibacakan di sini ya, tasyahud akhir at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemarin sudah saya terangkan tasyahudnya boleh begini, boleh juga at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitu ya. Itu biasanya di masyarakat begitu. Biasanya. Kemudian kesananya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu boleh. Dan ini yang masyhur ya. Kalaupun antum assalamu ala nabi,
assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh juga boleh. Ya. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang jawazul amrain lah, biar tidak terjadi pertentangan, ya. Karena kalau assalamu ala nabi saja ini repot nampaknya. Karena pendapat ini dikeroyok dari berbagai penjuru. Ya. Kalau antum berpegang kepada pendapat itu. Tapi kalau antum berpegang kepada pendapat assalamu alaika oke, assalamu ala nabi oke, ini kelihatan dimaklumi. Kenapa? Karena tasyahud itu ya, yakni ada beberapa redaksi diantaranya seperti tadi, yaitu assalamu ala nabi dan juga assalamu alaika, bahkan galibnya assalamu alaika. Ya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengarkan redaksi tasawuf akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beres tuh. Ya. Setelah itu apa tuh? Summa kemudian yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Kemudian adalah dia memilih doa yang dia sukai, lalu dia pun berdoa. Nah, ini masih ada satu lagi yang hilang, yaitu apa tuh? Iya, beristi'adah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan setelah ini kemudian membaca dulu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu baru berdoa, tsumma yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi. Kemudian dia boleh memilih doa yang dia sukai. Ya, fayad'u, lalu dia berdoa. Contohnya tadi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Kalau kita berlindung dari terlilit hutang, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari min ghalabatid dain, dari kelibet hutang gitu. Kelibet gitu kan. Ghalabatid dain ya diterjemahkan dengan kelibet hutang gitu. Hanya biar mirip-mirip lah gitu kalimatnya ya. Umpamanya seperti itu ya. Atau antum berdoa apa umpamanya? Antum pengen berdoa supaya mendapatkan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini semuanya aku mohon kepada Engkau at-tuqa, ketakwaan, al-huda yaitu hidayah, wal afaf menjadi orang yang bisa menjaga kehormatan ya. Allahumma shalli ala at-tuqa wal afaf wal ghina, dan kecukupan ya. Kalau penghasilannya penghasilannya sedikit, maka saeutik mahi loba nyesakan gitu ya. Sedikit maka mencukupi, kalau banyak hendaklah berlebih. Seperti itu. Jangan sampai sedikit kurang, banyak kurang. Nah, ini adalah sigot tasyahud akhir dalam salat rubaiyah dan sulasiyah. Kayaknya antum akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau salat 2 rakaat? Salat 2 rakaat tasyahudnya gimana? Salat 2 rakaat tasyahudnya gimana? Kalau 2 rakaat tasyahud awal atau tasyahud akhir? Hah? Atau tasyahud tiada berakhir? Tasyahud awal dah, tasyahud akhir tak aya awal nah itu. Tasyahud awal akhir, tasyahud akhir awal. Sampai hari ini juga terjadi perdebatan, ini tasyahud awal apa tasyahud akhir. Udah gini aja deh, kita kembali kepada madzhab Syafi'i aja ya. Saya mau tanya, kalau salat 2 rakaat madzhab Syafi'i duduknya gimana? Tawaruk 4 rakaat bagaimana duduknya? Oke, 3 rakaat berapa? Bagaimana duduknya? Witir 1 rakaat duduknya bagaimana? Tuh tawaruk kabeh. Coba kalau 3 rakaat tawaruk bacaannya kayak gini, 4 rakaat tawaruk bacaannya kayak gini, kalau 2 rakaat sih? Hah? Gimana tuh? Hah?
Jawabnya, pokoknya kalau di sana mau salam, maka bacaannya sampai selesai. Walaupun sholatnya 2 rakaat, begitu sampai selesai. Kenapa? Karena ini sholat berakhir padanya sholat, yaitu salam. Berakhir padanya sholat, diakhiri dengan salam, begitu. Itu yang lebih mudah dipahami, ya. Ya, baik jemaah sekalian, ya, kita lanjutkan lagi. Soal al-hadi wa salatun, soal yang ke-31. Ma sunanus salat, apakah gerangan ini sunahnya salat? Li salati sunanun katsirah. Salat itu punya sunnah yang banyak. Min hadi antaranya yang pertama, doaul istiftah, yaitu doa iftitah. Doa iftitah. Walahu syagun, dia punya banyak redaksi. Min hadi antaranya, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya selain engkau ya Allah. Hadis ini sahih. Hadis ini adalah asar dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengajarkan doa iftitah ini. Ketika dia mengajarkan di hadapan khalayak ramai. Pertanyaannya, kira-kira doa ini itu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dibaca sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebelum berta'awud baca ini dulu. Ya. Jadi doa iftitah yang pendek. Ada lagi yang lebih pendek lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata. Dah segitu. Ini lebih pendek lagi nih. Antum sudah hafal tuh. Biasanya hafalnya bablas. Ini wajah tu wajah dan seterusnya kan? Ya. Ini doanya sampai sampai yang tadi, dan itu hadisnya sahih. Ya. Yaitu tentang apa? Doa iftitah. Saya mau tanya jemaah sekalian, Anda biasanya kalau doa iftitah baca yang mana? Allahu Akbar kabiro. Coba sok doa iftitah rame-rame. 1 2 3. Kayaknya madhabnya beda-beda ya. Kayaknya beda-beda. Allahu Akbar kabira terus ya nggak apa-apa. Adapun doa iftitah ya yang bisa antum apa? Bisa antum baca ini banyak macamnya. Boleh membaca dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal baradi. Ya, yang ini belum hafal nih. Sebagian dari antum belum hafal. Atau doa yang lainnya yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka terus wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau doa yang lainnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allahumma antal maliku la ilaha illa
anta rabbi wa ana abduk. Nah ini nggak dibaca ini. Panjang ini mah. Karena panjang makanya ditinggalkan. Zalamtu nafsi wa aftaraqtu bidzambi faghfir fa innahu ya faghfir dzunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq ila yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'a wa la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Labika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alit astaghfiruka wa atubu ilaik. Mual dibaca ya Mual. Panjang ya namanya. Nah ini nih ya. Atau ini hadis saya dari Muslim dari Ibnu Umar. Dia mengatakan banain nama nahnu nusalli ma Rasulullah. Ketika kami sholat bersama dengan Rasulullah, idza qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang yang dari satu kaum yang membaca doa begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa iftitahnya nih. Maqala Rasulullah, manil qail kalimat takada wa siapa yang tadi ngomong kayak tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala minal qaum ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Qala kata Rasul, ajibtulah, aku merasa heran. Ya futihatlah abwabus sama, ternyata telah dibukakan pintu-pintu langit dengan sebab membaca doa iftitah yang kayak tadi. Ya. Qala Ibnu Umar famatarkuhunna mundu sami terus sallama yaqulu dzalik. Wah ini nih doa iftitah yang paling efisien. Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa ya itu langsung pintu-pintu langit dibuka. Miskin baik ini. Ini kayaknya paket hemat ini. Doa iftitah yang lebih efisien dan sudah terlahir dari zaman dahulu kita hafal ini. Ya, cuma hafalnya kelebihan aja. Ya. Ini cukup dengan 3 redaksi. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ya. Begitu caranya. Baik, gimana sekali ya? Karena kita sudah ketemu dalil yang yang ringkasnya, ya udah yang tadi aja. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim ya, dalam kitab sahihnya. Ini bisa diamalkan, doanya kayak tadi Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan. Dah itu aja doa iftitahnya ya, yang udah hafal. Itu udah hafal semenjak zaman purbakala ini. Baik jemaah sekalian. Ya, selanjutnya apa yang disunahkan dalam sholat yang kedua adalah ja'ala kafal yadil yumna ala yusra, meletakkan telapak tangan kanan atas tangan kiri ya, telapak tangan kanan atas telapak tangan kiri fauqa sadri. Allahu akbar. Hindal qiyam, ketika bangkit, ya qabla ruku, sebelum ruku, wa ba'dahu, dan setelah ruku. Lihat nih. Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini katanya sunnah. Kalau yang Allahu akbar yang pertama sebelum ruku, sepakat. Ini sunnah. Allahu akbar. Ini sunnah ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini dikir oleh para ulama. Sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga ulama dari kibar ulama Arab Saudi umumnya bersedekat bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, umumnya begitu. Ya. Adapun kaum muslimin ya. Jadi begitu umpamanya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini umumnya kaum muslimin. Dan sepertinya antum termasuk umumnya. Ya, termasuk umumnya. Sedekap ya. Ada sebagian yang apa? Ada sebagian yang sedekapnya ragu-ragu.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. So kalau nggak percaya banyak yang begini. Hah? Ini mencari jalan tengah antara yang sedekat dengan yang begini. Yang sedekat terlalu atas, yang begini terlalu pinggir, maka yang begini tengah-tengah. Ya. Manakah pendapat kalau menurut pandangan saya dari beberapa penjelasan para ulama, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bangkit dari ruku tidak sedekat. Kenapa tidak sedekat? Dengan dua dalil yang dijadikan pegangan utama yang saya ambil. Pertama, ada sebuah hadis yang menarik nih. Ada hadis ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis dari Ibnu Majah dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Riwayat Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hadis ini sahih dan terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Syamituhu wa huwa fi asratin min ashabi Rasulullah. Ahaduhum Abu Qatadah Ibnu Rib'i. Aku mendengarnya, ya aku mendengar dia dan juga salah seorang pada 10 orang sahabat Nabi. Di antaranya Abu Qatadah bin Rib'i. Kata dia, ana u'alimukum bi ana a'lamukum ya bi salat Rasulullah. Ya ana u'alimukum bi salat Rasulullah. Saya ajarkan kepada kalian tentang salat Rasulullah. Karena ada Rasul idza qoma fi salat, Rasul idza qoma fi salat, apabila beliau berdiri untuk melaksanakan salat, i'tadala qa'iman. Maka beliau i'tidal qa'iman. Seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Dan hadis ini sahih. Begitu. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ketika menerangkan apa? Ketika menerangkan bahwasanya Rasulullah ya beliau bangkit dari rukunya. Maka dikatakan summa rafa rasau binaruku fayak tadilu, lalu dia i'tidal. Riwayat yang lain mengatakan fayak tadilu qa'iman, lalu dia i'tidal qa'iman. Ya, lalu dia yakni i'tidal qa'iman. Kalimatnya fayak tadilu qa'iman. Maka dengan kalimat fayak tadilu qa'iman, maka itu jadi dalil bahwa sesungguhnya bangkit dari apa? Bangkit dari ruku itu sama kedudukannya seperti sebelum masuk ke salat, itu sama-sama i'tidal qa'iman. Makanya bangkit sebagaimana sebelum salat, yakni di sana Nabi kita yang mulia tidak bersedekat, maka begitu pula ketika bangkit dari ruku pun juga karena kalimatnya sama, yaitu fayak tadilu qa'iman, cuma menggunakan fi'il mudhari', maka hukumnya sama seperti yang tadi. Demikian Allah taala a'lam. Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Berikutnya, kemudian yang ketiga, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, madmuna tayil as-sabi'. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, madmu matayil as-sabi', ya. Yaitu dengan dengan digenggam, dikumpulkan maksudnya, ya. Maksudnya yang ininya itu sebenarnya mamdutan dan sambil dibukakan. Hadwal mankibaihi, berbetulan dengan ini. Jadi diangkat kedua tangannya, ya, terus kemudian jari jemarinya dengan terbuka. Begitu. Hadwa mankibaihi, berbetulan dengan kedua pundaknya. Awil udunaihi, dan berbetul dengan kedua telinganya. Kalau berbetulan dengan pundak dan telinga, jadi prakteknya begini. Ya. Berbetulan dengan apa? Ini dengan telinganya, dan ini berbetulan dengan apa? Dengan pundaknya begitu. Hadwal mankibaihi, ya. Berbetulan begini boleh. Awil udunaihi, atau berbetulan begini boleh. Indah takbir, ketika takbir awal. Wa indah ruku, ketika ruku. Warab minhu, dan ketika bangkit dari ruku. Wa indal qiyam, dan ketika berdiri minat tasawuf awal ila rakaat salisa, pada rakaat yang ketiga. Artinya dengan cara mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada pada 4 tempat. Perhatikan. Pertama takbiratul ihram. Allah. Yang kedua akan ruku. Allahu akbar.
Yang ketiga bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat bangkit dari tasawuf awal. Tasawuf awal, kemudian kita bangkit Allahu Akbar. Begitu. Selanjutnya rabi'an yang keempat mazada an wahidatin fi tasbih wa sujud. Yang ketiga lebih dari satu kali tasbih ruku, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Itu sunnah hukumnya. Sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ingat, bukan subhana rabbil a'la, bukan. Tapi subhana rabbil a'la, bukan subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, bukan. Subhana rabbil a'la, bukan a'la. Yang kelima, mazada ala qauli rabbana walakal hamdu ba'dal qiyam. Boleh lebih dari rabbana walakal hamdu. Ya. Wa mazada min an wahidatin fid du'a bil maghfirah baina satain. Dan juga apa yang lebih dari satu kali pada doa mohon ampunan di antara dua sujud. Rabbik firli. Rabbik firli. Rabbik firli. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu boleh. Boleh juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seperti boleh. Boleh juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal mazdi wa haquha ma qala al-adu wa quluna laka abdun. Allahumma la mani alima a'tita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal. Jadi boleh kita baca seperti itu. Tapi kalau baca begini mungkin agak lama ya. Paling makmumnya khawatir subhanallah itu. Imamnya suwe, makmumnya barangkali angkanya nanti subhanallah. Demikian 5 poin yakni yang sudah tadi, insyaallah taala nanti kita akan teruskan dengan poin-poin berikutnya insyaallah di pertemuan yang datang. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhol menyusul. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Asyakir dalam kitab Mu'jamus Syuyukh juz 1 halaman 595 dengan derajat Hasan Gharib diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban atau Tabrani. Ya, disebutkan ya, apa katanya? Kata Rasul, fa inna min ta'atillah. Kata Rasulullah, fa inna min ta'atillah, sesungguhnya termasuk ketaatan kepada Allah adalah taati, ketaatan kepada aku. Termasuk ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada aku. Wa inna min ta'ati, dan sesungguhnya di antara tanda ketaatan kepadaku adalah antuti'u a'immatakum, kamu mentaati para imam kamu. Fa in shollau qu'udan, kalau mereka sholat dengan duduk, fasallu qu'udan, maka sholatlah sambil duduk ya. Jelas barangkali? Nah, lihat oleh kita. Jadi yang namanya makmum mengikuti imam, walaupun nanti di hadis Bukhari yang lain yakni telah terjadi penghapusan keharusan. Nabi kita yang mulia pernah sholat sambil duduk, sedangkan para sahabatnya sambil berdiri. Itu di akhir hayatnya. Dari sebab itulah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wali rahimahullah beliau mengatakan bahwa tentang imam sholat sambil duduk dan makmum sambil duduk itu tidak Islam, di permulaan Islam. Adapun di akhir hayatnya maka beliau tidak mengharuskan
ketika beliau sholat sambil duduk, makmumnya sambil duduk? Tidak. Karena kenyataannya mereka sholat sambil berdiri. Itu yang pertama ya. Kemudian di dalam hadis yang sangat terkenal, saya kira antum udah pada tahu semua ya. Hadis ini temu Al-Bukhari. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir maka takbirlah. Saya mau tanya, takbirnya imam dengan takbirnya makmum sama enggak? Tata caranya? Jawabnya takbirnya sama, tapi tata caranya bisa jadi berbeda-beda. Ya. Wa idza raka'a, dan apabila imam ruku maka rukulah. Rukunya imam dengan ruku makmum sama apa tidak? Sama-sama menggenggam lutut ya. Enggak boleh menggenggam telapak betis, enggak boleh. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah. Saya mau tanya, tata cara sujudnya sama apa tidak? Jawabnya belum tentu sama. Ya. Tata cara hendak sujudnya yang saya maksud, mohon maaf, tidak belum sama. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ini dalil bahwa dijadikan imam untuk diikuti. Dan seterusnya, ada beberapa riwayat yang lain. Yakni para ulama kita menjadikan imam untuk diikuti. Kalau imam itu duduklah, kalau imam berdirilah. Tetapi tidak menjelaskan tentang tata caranya harus sama. Makanya ketika imam duduk dengan iftiras, maka makmum dengan tawaruk atau dengan iftiras tidak ada masalah. Yang penting sama-sama apa? Duduk. Adapun tata cara duduknya nggak dibahas. Karena kalau tata caranya harus dibahas, ini akan menyulitkan. Contohnya apa? Contoh, umpamanya akan ruku, akan sujud. Kita akan bingung, imam sujudnya kira-kira tangan dulu apa lutut dulu. Itu juga akan membingungkan. Kalau kita jauh, kita mikirin, imam ini kira-kira tawaruk apa iftiras? Kan kita tidak tahu, apalagi datanya belakangan. Datang ke sana kita tidak tahu ini kira-kira tawaruk apa iftiras. Seperti itu. Oleh karena itu maka ya otomatis di sini yang dimaksudkan adalah gerakan-gerakan yang bersifat besar, yang bersifat umum. Kalau duduknya ya duduk, kalau berdiri ya berdiri, ruku ya ruku, tetapi tidak berbicara tentang kaifiatnya. Duduk juga sama, tidak bicara tentang apa? Kaifiatnya. Demikian wallahu taala a'lam. Tentang takbir Allahu Akbar dengan tangan diputar, itu mungkin karena dia mengamalkan yujibu tayammunu fitana'uli wa tarji'u fi kulli sani. Nabi SAW sangat mencintai mendahulukan bagian kanan fituhurihi dalam bersucinya, wa fitana'ulihi wa tuhirihi ketika memakai sendal, ketika tana'ul ya, yaitu ketika memakai sendal, wa tatuhurihi ya, ketika bersuci, kemudian wa fi kulli sani, dan pada seluruh keadaannya. Makanya termasuk ketika sholat juga sama, Allah kanan dulu. Jadi kalau begini kan langsung kiri dulu kan. Tapi kalau Allah Akbar kanan dulu. Mungkin itu yang dijadikan dalil supaya kanan dulu. Cuma kalau betul lah kanan dulu, harusnya takbirnya begini. Gitu. Kan kanan dulu. Allahu Akbar. Ya kalau umpamanya harus kanan dulu. Tapi kenyataannya sama-sama tidak. Allahu Akbar. Begitu. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Boleh asal kita niatnya berdoa. Boleh asal niatnya berdoa. Jangan niatnya baca Quran. Kalau baca Quran nggak boleh. Kalau niatnya berdoa boleh. Ya. Dan kita tahu Rabbana atina fid dunya hasanah bukan hanya dari Quran. Dalam hadis Bukhari katakan, inna aktsara du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kebanyakan doa Nabi adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa tersebut juga ada dalam hadis tadi. Maka ketika orang berdoa dengan apa yang ada pada Quran, maka boleh asal niatnya berdoa, bukan niatnya baca Quran. Yang dilarang itu adalah jangan baca Quran dalam sujud. Kita nggak boleh baca Quran dalam sujudnya.
Begitu barangkali. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang hukum makan atau minum pakai tangan kiri. Bicara tentang minum dan pakai tangan kiri ya. Pertama, kita lihat hadis Nabi yang mulia. Nabi kita yang mulia bersabda, "Qul biyaminik wa qul mimma yalik." Kata Rasulullah, Rasul memerintahkan supaya apa? Supaya makan dengan apa? Dengan tangan kanan. Qul biyaminik wa qul mimma yalik. Makanlah kamu dengan tangan kanan, janganlah kamu makan dengan tangan kiri. Makanlah dengan tangan kanan ya, dan makanlah yang dekat bagimu. Di dalam hadis Muslim dikatakan dalam riwayat Salamah ibn Aqwa, anna rajulan akala inna Rasulullah bishimali. Sesungguhnya ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah dengan tangan kirinya. Ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kata Rasul, "Qul biyaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Qala, kata orang tersebut, "La astati'u." Aku tidak mampu makan pakai tangan kanan. Qala, kata Rasul, "La stata'ta." Kamu tidak mampu. Ma mana'ahu ilal kibru. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk makan pakai tangan kanan dan tetap ngotot pakai tangan kiri, ilal kibru, kecuali kesombongan. Qala, maka kata Salamah ibn Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Laki-laki tadi yang mengatakan saya tidak mampu, ternyata apa? Ternyata akhirnya dia makan pakai tangan ya, tangan kirinya, dan dia tidak bisa angkat. Dia tidak bisa pakai tangan kanan, dia bisa pakai tangan kiri. Kemudian ketika dia angkat, dia nggak bisa ngangkat. Fama rafa'aha ila fihi. Nggak nyampe ke mulutnya. Nggak mampu dia. Ya, dengan tangan kirinya pun tidak mampu. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan suka apa? Jangan suka bersombong diri karena pengen makan pakai tangan kiri ya. Seperti itu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad ya, dari riwayat Umar bin Abi Salamah, Rasul bersabda, "Udnu ya bunayya, asamillah." Mendekatlah wahai anakku, asamillah, ucapkanlah bismillah. Waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Waqul mimma yalik, dan makanlah yang dekat-dekat dulu, jangan yang jauh-jauh. Jadi kalau antum makan tuh jangan cari yang jauh-jauh, tapi yang dekat dulu. Walaupun cuma sambal doang, ya. Yang jauhnya di seberang tuh. Gimana kalau mau ngambil seberang, minta izin dulu. Mohon maaf ya, nuhun sewu gitu kan. Nuhun sewu, nuhun paha gitu kan. Begitu. Ya, nuhun sayap gitu kan. Jadi itu termasuk adab jamaah sekalian. Ada bahwa kalau kita makan, yakni ambil yang paling dekat untuk menghilangkan sikap apa namanya? Sikap rakus ya. Nanti kalau pengen mengambil yang jauh ya harus ngasih tahu. Kul biyaminik wa kul mimma yalik wadhkur ismallah. Ya, makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang paling dekat, wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian barangkali. Makanya para ulama mengatakan bahwa makan dengan tangan apa? Dengan tangan kanan hukumnya wajib. Apalagi Nabi kita yang mulia mengatakan orang yang makan pakai tangan kiri itu faqad syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Ya, itu amalus syaitan. Jadi siapa yang makan pakai tangan kiri, maka itu adalah perbuatan syaitan. Dan kata para ulama, berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka itu dalil bahwa memakan dengan tangan kiri hukumnya haram berdasarkan dalil tadi. Demikian Allah taala a'lam. Baik jemaah sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya. Antum coba buka lagi ya. Buka lagi ketika membahas tentang rukun sholat ya. Mari kita lihat rukun sholat. Apa itu rukun sholat? 1, qiyam ma'al qudrah.
berdiri ketika mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima arafu wal i'tidal ba'da ruku, bangkit dan i'tidal setelah ruku. Yang keenam sujud ya atas 7 anggota salat. Kemudian yang ketujuh bangkit dari sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kesembilan tumaknina pada seluruh rukun. Yang ke-10 tasyahud akhir ya. Kemudian yang ke-11 ya, yaitu julus. Tasyahud akhir itu maksudnya dia bertasyahud akhir. Kemudian julus ya untuk tasyahud akhir dan untuk kedua salam. Yang ke-12 sholawat kepada Nabi. Yang ke-13 tertib di antara rukun. Kemudian yang ke-14 yakni mengucapkan 2 salam. Berarti kalau kita baca yang ini, yang penting sholawatnya diselesaikan. Iya. Jadi sholawat ini selesaikan. Karena di sini ada tasyahud akhir. Dan kita lihat di sini adanya tasyahud akhir dan tidak ada tasyahud awal. Itu dalil bahwasanya kalau sholatnya 2 rakaat berarti tasyahud apa? Akhir apa awal? Akhir lah. Kan rukunya tasyahud akhir kan? Seperti itu. Makanya tasyahud di 2 rakaat tasyahud akhir juga. Ya, karena itu merupakan apa? Rukunnya begitu ya. Begitu barangkali ya, itu adalah rukunnya. Demikian wallahu taala a'lam. Adapun bacaannya ketika tasyahud akhir tadi yaitu membaca tasyahud dan membaca sholawat seperti itu. Itulah cara membacanya. Saya berikan bandingan ini arkanus sholat versi versi Durrus Saniyah ya. Dan itu yang sangat terkenal sekali tentang rukun sholatnya. Dan dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, maka nanti ada yang berstatus sebagai apa? Sebagai rukun sholat, ada lagi yang berstatus sebagai syarat sah sholat, dan ada juga yang berstatus sebagai kewajiban sholat. Nah, tentang tasyahud, bagaimana tasyahud? Yaitu yang ke-11 katakan tasyahud, duduk untuk tasyahud, sholawat Ibrahimiyah, ya, itu termasuk bagian dari yakni rukun dari sholat yang tadi. Jadi ada sholawatnya tetap. Makanya diupayakan yang tadi dengan apa? Dengan membaca sholawat. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad saja. Tidak sama itu raweh. Ya, raweh yang biasa dilakukan di masyarakat. Ya, kalau kita perhatikan dari sholawat Ibrahimnya ya harus selesai. Bukan sholawat seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka. Harusnya sampai selesai, bukan tidak selesai. Kalau tidak selesai ya nanti tidak sesuai dengan yang tadi. Di sini disebutkan arkanus salat arba'atun al-qiyamah al-qudrah, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara sujud, tumakninah, tartib, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, 2 salam, tetap aja. Di sini disebutkan ada berapa? 14 juga. Dan Syekh bin Baz juga menukil dari apa yang ada pada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga seperti itu. Mengenai apa? Mengenai rukun sholat. Di sini disebutkan tentang apa? Tentang rukun sholat ya. Rukun sholat di sini sama 14 juga. Qiyam fil fardi alal qadir, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ruku ya. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir dan 2 salam. 2 salam ya. Yaitu mengucapkan yang tadi, terus kemudian yang ke-14 tartib rukun ya. Nah, di sini kalau di sini ternyata sholawat nggak dimasukkan di sini. Di dalam kitab ini, dalam apa? Jawaban dari
Islam soal jawab atau Islam web ini nggak disebutin ya, yaitu apa tadi? Sholawat nggak disebutin di sini. Sholawat di sini hilang. Yang ada adalah tasawuf akhir ya, duduk untuk tasawuf akhir dan seterusnya. Nggak disebutkan tentang apa tadi? Tentang sholawatnya. Tetapi kalau kita perhatikan dari kewajiban sholatnya nggak disebutkan di sini tentang kewajiban sholawat. Makanya kemungkinan besar tadi ketika menyebutkan tasawuf akhir itu di dalamnya ada sholawat kemungkinannya. Karena kewajiban tidak masuk dia. Kewajiban nggak masuk dan begitu pula tentang sunnah juga tidak masuk ya. Kewajiban tidak masuk ya. Mohon maaf, kewajiban tidak masuk, kemudian apa namanya? Rukun tidak masuk ya. Maka di sini di dalam madhab ini dimasukkan bahwa untuk sholawat itu termasuk sunnah sholat qauliyah, dikatakan sebagai sholat ala tasawuf akhir ala Nabi. Sholawat dimasukkan, tetapi sunnah hukumnya di sini dalam soal jawab yang tadi. Kemungkinan besar mereka yang tidak membacakan atau tidak masukkan sholawat dia dengan sholawat tadi, karena memang ada khilaf di antara para ulama. Memang tentang rukun yang 14 ini tidak semuanya sepakat ya tentang perinciannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik teman sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.